Di makhraj huruf ba, benar. Terakhir, siapa yang hadir terakhir? Terakhir hadir. Ya, benar. Berarti halaman berapa tuh? 17. PDF-nya udah dibagi ke yang lain. Udah ya? Bismillah, kita ke makhraj huruf ba atau tempat keluar huruf ba. Suaranya jelas nggak kami belakang? Ayo baca tuh. Makhraj huruf ba dengan merapatkan kedua bibir secara sempurna dengan lembut. Makhraj atau tempat keluar huruf ba adalah merapatkan kedua bibir dengan lembut, ya, bukan dengan tasyaddud atau bisyiddah. Salah ya, walaupun dia memiliki sel syiddah tapi rapatnya tidak membuat dia syiddah dalam rapat. Contohnya yang salah adalah ab, ya, dab dengan lembut. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ya, wa tabb. Terus Kesalahan huruf ba. Ini dulu sifat bawah. Sifat huruf ba yang pertama jahar. Apa jahar? Secara lughah jelas. Secara istilah kemarin jahar apa? Jahar tulis yang belum ditulis di sifatul huruf. Jadi setiap huruf dalam Al-Quran, kalau kita tidak menyempurnakan sifat dan makhrajnya, apa yang terjadi? Huruf tersebut pasif. Kalau pasif jadi mati. Kalau mati jadi lahan apa? Lahan jali. Lahan jali kalau sengaja, sepakat para ulama, dan dia tidak mau belajar, dia udah jatuh ke lahan jali. Dia nggak mau belajar. Contohnya, dia mengucapkan huruf shad seperti huruf sin atau sya, dia baca ihdinas sirata. Tahu dia salah dia baca, tapi dia kekeh dalam kesalahannya dan dalam mau belajar. Maka kata para ulama, orang ini, kata Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala dalam kitab An-Nashr fi Qira'atil Ashr, beliau mengatakan orang ini berdosa. Tidak diberikan uzur oleh para ulama. Karena kenapa? Dia kekeh dalam kesalahan. Atau dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasydid pada ya, menyembah cahaya matahari. Ibnu Katsir rahimahullah taala katakan, barang siapa yang menyerang tasydid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka maknanya menjadi menyembah cahaya matahari, bukan meminta pertolongan dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, falah fiha yubtilu shalah. Orang yang salah sengaja dalam Al-Fatihah jatuh ke jari berkhofi, maka sholatnya batal dan merubah makna. Tauhidnya runtuh gitu. Kalau nyembah cahaya matahari, ya orang Jepang gak belajar tahu tauhid, kitab tauhid usul salasa qawaidul arba nawaqidul Islam, kitab tauhid, baca Al-Fatihahnya ya kana dua ya kana sa'in. Ya aplikasikan. Jahar maknanya adalah tertahannya udara. Maksudnya tertahannya udara adalah ketika kita meletakkan telapak tangan kita dekat dengan mulut,
tidak ada udara yang keluar. Contohnya antum merasakan apakah ada udara yang keluar dari mulut antum? Ada nggak? Ada nggak? Ba, ada nggak? Ada nggak? Sedikit atau banyak? Nah, itu disebut jahar. Coba antum mengucapkan huruf sa, s, itu namanya hamas. Lawan dari jahar. Banyak nggak yang keluar? Itu disebut namanya hamas, mengalirnya darah. Mahum. Syiddah tertahannya suara. Kemudian istifal, pangkal lidah dan suara tidak naik. Kemudian tipis, tertib, suara yang tipis. Apakah huruf ba mengatakan bo? Ba. Apakah orang Arab mereka mengatakan bo? Fakir bagi mereka. Maka mereka mengucapkan apa? Ba. Kemudian qalqalah ini adalah sifat aidhah, sifat yang tidak selalu melekat pada huruf ba. Yang lainnya sifat dzatiyah, tapi istifal, kemudian izhar, kemudian. Akan tetapi qalqalah ini sifat aidhah, sifat yang tidak selalu melekat pada huruf ba. Huruf ba qalqalah ketika dalam keadaan apa? Sukun. Selain sukun qalqalah ada? Ya, kesalahan huruf ba. Kesalahan huruf ba. Pertama, mengucapkan huruf ba menyerupai daerah terutama ketika sukun. Contohnya tabbat yada abi lahabin wa tabb atau ab ya. Atau biasanya orang ngapak kalau mengucapkan huruf ba atau ketika huruf sukun, maka kebanyakan mereka membawa lahjah keseharian mereka dalam bacaan Al-Quran, khususnya ketika ba sukun. Kalau orang Sunda di mana? Di fa. Kalau orang Sumatera sana biasanya banyak nya. Ya. Apalagi biasanya orang Padang kan punya murid jamaah itu banyak dari Padang. Dia sering salah membaca ro menjadi re. Ada nggak riwayat yang baca re? Ada, tapi itu bukan riwayat hafaz. Di setiap mobil di Indonesia itu memiliki lahjah masing-masing. Jangan sampai kita baca Quran dengan lahjah kita. Makanya Al-Quran diturunkan kata Allah Subhanahu Wa Taala bilisanin Arabi atau Ajami. Dan nggak boleh buat lahjah. Contohnya orang-orang Yaman, mobil di Yaman yang ada di Tarif. Antum tahu Tarif? Ya, apa sendiri tidak ada. Mereka itu kalau baca Al-Fatihah, mereka bacanya ihdinas siratal mustaqim, diganti dengan wahid. Boleh nggak? Boleh nggak? Ada nggak riwayat yang baca seperti itu? Sampai riwayat yang syadz, yang lemah dan sanadnya pun ada yang sebagian terputus, itu nggak ada yang baca mustaqim, karena mereka bawa lahjahnya mereka ke bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu yang beberapa riwayat yang muta'addad yang sampai ke kita itu udah diresmikan, udah ditekan kontrak sama atau ditekan udah nggak boleh ada lagi riwayat itu ketika zaman Nabi. Setelah zaman Nabi nggak boleh buat riwayat-riwayat yang baru selain riwayat yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ada berapa? Ada 10 qiraah dan ada 20 riwayat. Dan itu yang sahih. Apapun mustaqim salah. Kemudian kesalahan yang kedua, tidak memperkolahkannya ketika sukun. Nah, Nah, biasanya ini majus ya, orang itu kuat. Makanya antum harus dengan rifqin, bilufin wa rifqin ya, ketika mengajar orang tua. Karena orang tua itu dia butuh ekspor yang lebih dari kita. Karena lisan mereka itu sudah kaku. Jadi
Jadi kalau antum dibenarkan 2 kali, itu 10 kali, 15 kali. Tapi kalau belajar sama orang Arab, dibenerin 3 kali, antum nggak bener, itu makan diomelin sama orang Syekh. Antum sudah ada benarkan 3 kali, antum nggak benar-benar, antum mau belajar apa enggak? Saya tinggalkan. Syekh kami Syekh dari rahimahullah taala itu ketika ada ustaz yang taksir sama dia, dibenerin 3 kali, dia bilang lah cerita ta'ala, nggak mau belajar. Tapi orang Indonesia sabar apa lipat-lipat. Kadang ustadznya yang masih stay, muridnya udah makmur. Ya. Kalau orang Arab dia harus 3 kali, udah batasannya. Makanya sebagian orang nggak tahan ketika taksir itu, ketika ditakbirnya. Padahal kalau mula, kalau syabab masih muda itu sebentar benerinya. Khusus syabab itu bentar. Kalau antum nunggu 50 tahun susah lisan antum dibenerin. Karena kita ngomong sehari-hari balik ke daerah kita nggak ngomong bahasa Arab, ngomongnya bahasa masing-masing. Orang Jawa ngomong bahasa Jawa, orang Jakarta ngomong bahasa Jakarta, bahasa Indonesia. Balik ke lahjas kita, kalau kita nggak belajar tadi. Terus Kesalahan yang ketiga, kurang dalam menetapkan sifat jahat sehingga menyerupai huruf P. nah ini jarang ya. Ini kesalahan yang perlu diwaspadai. Terus di daerah nggak boleh, khususnya orang-orang napak. Dapatnya orang-orang napak, dulunya ada napak ya, ramahan segera. Jadi bawa-bawa ke baca Quran. Terus Yang kelima, al-lisan. lisan, antum baca siapa? Kita agak cepat dihafal. Udah sifat lisan lidah. Keluar dari ini dua huruf kaf dan kaf. Terus Ada lima lidah. Kemudian kata dalam lidah sedikit ke depan adalah kafarnya kaf. Jadi maka lidah yang di belakang adalah kafarnya kaf. Yaitu kaf kafarnya dari belakang lidah bertemu dengan kaf yang kuat yang enam bagian tengah. Qaf tempat keluarnya dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit mulut yang 6 bagian dalam. Ketika kita salah dalam huruf Qaf, maka otomatis pasti akan jatuh kepada huruf Kaf. Karena dekatnya 2 huruf ini dalam makhraj. Makanya harus tertib, maksudnya penting yang mempelajari tajwid seperti itu. Terus sifat jadi kalau antum pengen mengucapkan huruf Qaf, kalau bisa pangkal lidahnya dinaikkan. Coba kalau tipiskan bacaan Qaf ketika kalimat Iqra, atau tipiskan coba. Jadi apa? Kita kan. Kalau jadi kaf, berubah nggak makna? Berubah. Kalau anda baca mustaqim, mustaqim, itu kedengarannya kalau orang yang nggak tajam taksinya, yaitu dia dengar mustaqim, oke kok. Tapi kalau dia tajam atau mamum tajam, itu antum bisa. Kenapa baca mustaqim? Mustaqim dinaikkan pangkal lidahnya sampai menemui langit-langit yang 6. Jadi kebanyakan salah dalam kopi itu tidak menaiki pangkal lidahnya. Males dia. Harus ini, jangan pelit sama lidah kalau belajar taksir. Sifat jahar apa? Jahar. Jelas jahar. Tertahannya udara. Ya, tertahannya napas boleh. Terus tertahannya udara. Contohnya kalau tertahannya udara seperti ini. Kalau mengalirnya udara atau lawan dari syiddah namanya rokoa. Contohnya rokoa gimana?
Suara itu disebut juga rokok. Tapi kalau ini kof nggak bisa. Coba antum rokok kan susah. Orang Arab juga nggak mungkin. Tapi kalau ada yang bisa rokok dalam huruf kof itu berarti diajib ya. Jembatan sedikit. Isti'ala. Apa isti'ala? Terangkatnya pangkal lidah dan suara. Pangkal lidah huruf kof naik nggak? Naik. Suaranya naik nggak? Naik. Kalau nggak naik suaranya jadi kaf. Terus suara yang gemuk, suatu taswir kata para ulama. Suara yang gemuk. Lawannya apa? Tartik. Terus mantul, gas. Terus sampingnya ada kesalahan. Nih sampingnya. Mustaqim. Kalau baca mustaqim itu jatuhnya telah jadi ya, karena udah merubah makna, merubah huruf. Terus ini kebiasaan orang Yaman. Kalau orang Mesir dia mengganti jim menjadi ghaib. Jadi kalau jamil gamil. Kalau qaf dia ganti menjadi alif orang Mesir. Qalam alam. Qalam alam. Tapi bagusnya orang Mesir, walaupun mereka lahjanya mengganti huruf seperti itu dari bahasa pusatnya, tapi mereka rata-rata para musyrik juga baca di sholat sebagaimana lahja mereka. Pernah ada begitu. Nah di Mesir itu setiap masjid di rumah dekat apartemen kita itu ada baca riwayat yang lain. Setelah keyaman ke tarikh ya dapat yang mustahil itu riwayatnya beda ya beda. Nggak ada dari Rasulullah nggak ada. Mau dicari sanatnya sampai tahun jebot juga nggak ketemu ya. Terus jika berlebihan dalam menyebarkan acara contohnya mustaqim. Oh ya, tambahnya tafkhim nisbi. Tafkhim nisbi itu kurang tebal ketika kasroh. Tafkhim nisbi. Ketika apa? Ketika kasroh saja. Adapun ketika fathah dan dhammah dia tafkhim sempurna. Jadi kalau ketika membaca huruf qaf dia kasrah, maka bacanya bukan mustaqim, mustaqim dengan menjatuhkan rahang dan posisi mulut ke bawah. Orang Arab dahulu mereka ketika menulis fathah bagaimana, dhammah bagaimana, kasrah bagaimana, maka mereka gurunya menyuruh untuk melihat gurunya itu bagaimana mengucapkan fathah, dhammah dan kasrah. Tulis fathah, dhammah, kalau kasrah. Jangan kasrah tetap aja buka, nggak mau ke bawah. Salah, berubah nanti, berubah. Terus, tuh. Langsung aja, kaf makronya dari pangkal lidah, langsung bawahnya. Ini ada minum nggak? Perbedaan kaf sama qaf. Kalau qaf tadi yang lunak saja, kalau yang kaf lunak dan keras setengah-setengah. Tapi kalau kaf insya Allah mudah ya, karena dia huruf tipis. Terus
Hamas apa? Udaranya mengalir. Oh, syiddah. Syiddah maknanya tertahan suaranya. Ketika mengucapkan huruf kaf yang sukun, bagaimana yang benar? Yang benar ak atau ak? Atau ak? Ak itu membaca Quran nih. Baca Quran, pasti aku baca Quran setiap hari lah ya. Ya kan? Insyaallah. Di sebulan khatam 20 juz. Ketika baca kaf sukun dan harokat, atau bacanya ak atau ak, syiddah dulu baru hamas ya, tahan dulu baru keluarin hamas. Kenapa hamas yang pada huruf kaf tidak begitu mengalir? Karena ada sifat syiddah yang menghalangi kaf mengalir deras udara. Jadi kalau baca huruf kaf itu bukan ak, ak, dan juga bacanya bukan iya, karena biasa saja hamasnya karena dia memiliki sifat syiddah. Iya, karena oh. Terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang benar adalah biasa saja mengucapkan huruf kaf ketika ada hamas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus dik rof. Kalau menghilangkan hamasnya jadi pasif ya. Karena hamas pada huruf kaf itu sifat dzatiyah, lalu melekat. Pasif. Kalau saya baca dik rof, dia mau bawa huruf apa? Nah, ketika baca seperti itu disalahkan. Terus Usyiqat harusnya tablik jadi tepat. Ya, foto tulisan keluar adalah maksudnya ya syarji shin ya baik 13 ya maksudnya tentang tiga berlaku dengan langit-langit dalam bentuk bagian benar bukan itu sudah terucap ya. Ditekan ya alidanya ya supaya nggak ada c-nya karena kebiasaan adanya orang Indonesia mengucapkan huruf ja itu ada c-nya dan itu salah. Yang benar bagaimana biar nggak ada hamesnya, huruf ja itu nggak ada huruf hames. Pokoknya gini, setiap huruf qalqalah dia itu pasti jahar dan syiddah. Baju di toko itu kalau dia huruf qalqalah pasti dia jahar dan syiddah. Jahar itu maknanya tertahan udaranya, syiddah itu maknanya tertahan suaranya. Pasti. Mungkin gajah ada c-nya. Ya mungkin, tapi enggak lama. Berat. Soalnya orang Indonesia mantap. Bagaimana kalau kita dulu belajar kalau huruf ain itu harus keluar dari hidung, dari konsyu. Huruf ain itu bukan keluar dari konsyu, dari hidung. Itu mitos itu. Mitos, gak ada ilmunya. Ain itu keluar dari wasatul halq. Dan yang keluar dari khoisyum itu cuma dua huruf, nun sama
Coba antum merasakan huruf ain antum sendiri. Sini hitung kan? Dulu belajar sama ya. Hanya belajar di apa namanya di Hufaz Wahyain itu masuk ke kelas talaqi biar bacaan antum berubah. Masa dari dulu sampai sekarang berapa tahun bacaan Al-Fatihah itu gitu aja. Padahal setiap hari sholat 5 waktu, belum tambah sholat sunnah. Mana orang-orang yang sering sholat tahajud bacanya masih belepotan. Sayang, ibadah jadi kurang. Terus mafhum ya, sama ya. Kesalahan juga salah menerapkan minal fujar, karena kebiasaan kita itu kalau membaca huruf sebelahan atau sebelumnya ada huruf yang tebal, maka kita mengikuti huruf tebal. Makanya bagaimana solusinya? Tepatkan makhraj huruf tersebut. Bagaimana? Ditempelkan tengah lidah. Tengah lidahnya kemana? Ke ujung gigi sering. Atas ujung atau tengah? Tengah, langit-langit mulut. Tengah mulut. Ya. Nanti habis ini praktek kita. Tadi kita bahas huruf apa aja pertama? Ba, terus off, terus dam, ya. Mana? Innal fujjaro. Terus kita akan mencapai huruf Z. Khususnya kita akan melakukan sebenarnya dibaca ifroz. Ini biasanya orang-orang tua baca ifroz. Maka kalau kita pengen mengumpulkan, kasih tahu makhraj yang benar bagaimana. Tengah lidah diangkat Pak. Tengah lidah diangkat. Kemudian tempeli dengan langit-langit perut yang bagian tengah. Insyaallah. Sebagaimana orang Sunda, dia sebenarnya bisa mengucapkan huruf fa. Orang Sunda yang di kampung. Cuman ketika dia mengucapkan huruf fa, bibirnya dirapatkan. Salah. Pak jadinya. Bagaimana membetulkan mereka? Suruh kasih contoh makhraj yang benar. Atau praktekin langsung. Gigi seri atas, tempelin ke perut bibir bagian bawah. Karena ada perantasi ini orang Sunda kolot udah tua. Pak, mereka alam tarokai papa taruh jika biam ya ashabi il. Seperti itu. Latihannya juga alfa maret. Dia bisa mengucapkan alfa maret. Tapi alam tarokai papa. Dan bisa karena mereka merapatkan bibirnya. Itu yang buat salah. Jadi P. Kalau ta di seri atas tempel ke perut bibir bawah ta, maka insya Allah sudah jahidah. Terus usahakannya menyerupai jalan daerah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udah ada hamesnya, tambah makrohnya. Yes. Jajan. Ya pujar. Kira aku dapatnya aku juga dapatnya di sini karena di sini jauh ya. Pujar. Orang kalau belajar tasik itu banyak mampu, tapi kalau dengerin suara yang bagus kayak korek-korek itu banyak mendekat. Yang wajib mana dulu kata Allah? Usidari orang civil Qur'an. Orang Indonesia kalau suaranya kayak ini, kayak sudes, suara sih. Dia layak jadi tajwidnya jauh dari musyawarah sama saya sudes. Cuma nadanya saja. Seseorang itu tidak bisa ditipu dengan nada.
Apalagi kalau antum udah belajar tasbih, ketahuan kalau modal nada doang. Dia baca akan menimba matahari juga, kayak matahari juga. Orang enak-enak misalnya mabuk atau orang awam suaranya, contohnya dia menimba matahari, saya matahari, datang dia bisa. Lanjut, sya. Insyaallah ini mudah ya, tipis. Terus, sya, selanjutnya, ya, mati, ya. Makhrajnya dulu. Iya. Kalau ja menyentuh, kalau sya renggang sedikit, tapi sama tengah lidahnya naik. Kalau nggak naik, dia bisa. Kalau nggak naik, dia bisa. Tambah jauh malah. Terus sifatnya dulu. Dia hamas apa? Udaranya mengalir, kemudian merokok, kemudian tafasy itu ash. Jadi mulut itu penuh dengan udara. Ash. Itu namanya tafasy. Insyaallah syai ini mudah karena huruf iblis. Kesalahannya Syaqot. Huruf ketika fathah apa? Bagaimana makhrajnya? Huruf ketika fathah terbuka, infitah, terbuka rongga mulutnya. Kalau monyong ketika apa? Dhamma. Syaqot yang benar syaqot. Terus baca wasamsi bisa wasyamsi. Kalau benarkan naikkan pangkal tengah lidahnya, naikkan. Terus pasofirnya, tafasyi atau hamasnya. Dia baca yashdari. Harusnya kalau baca Al-Quran itu gak seperti antum dialek bahasa Arab, harus disempurnakan sifat dan makhrajnya. Sebagaimana Nabi SAW, Ummu Salamah mensifati baca Nabi SAW mufassaratan harfan, memperjelas huruf demi hurufnya. Kalau tafasyi yashdari, orang belajar taksi, insya Allah fasaha tulisannya bagus. Ketika berbahasa Arab, Ishtaroita. Terus sudah habis ya? Masuk ke huruf ya. Selanjutnya boleh yang kencang. Ya, makhrajnya dari kemudian bertemu dengan lingkungan bagian mulut dalam, sedangkan makhrajnya posisinya berbeda dari makhraj Indonesia. Baik, pertama yang nempel jim, kemudian sya agak renggang, ya agak renggang lagi. Yang banyak kesalahannya itu biasanya orang-orang sholat, sebagaimana tulisan dari kitab Syekh Musa Al-Nasr, murid kibar Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala.
Jadi Syekh Albani punya murid seorang muhaddits ahli syariah juga, namanya Syekh Musa bin Nasr. Dia juga ahli qiraah. Dia tulis kitab Al-Aqwal Waqi'ah fi Suratil Fatihah min al-Musalli wal Imamati wal Qari'. Itu 100 halaman lebih, cuma Al-Fatihah saja. Kesalahan dalam Al-Fatihah. Jadi beliau ya imam dalam qiraah. Walaupun gurunya tidak terlalu ini imam Syekh Albani, tapi muridnya sangat. Jadi beliau itu menulis salah satunya adalah ya karena ya karena sah. Harus tegak ya karena ya. Kalau kita baca kitab itu seakan-akan salah mulu kayaknya nih Al-Fatihahnya. Itu luar biasa itu. Beliau bawakan bagaimana orang-orang kabilah-kabilah. Jadi kalau antum tahu, ada kabilah di Arab yang bacaannya itu masih seperti ketika zaman Rasulullah. Jadi saking fasihnya. Kenapa? Karena ternyata mereka sehari-hari menggunakan bahasa Fusha. Antum tahu yang orang Afrika itu Britania. Orang Britania. Mereka masih menggunakan bahasa Fusha keseharian. Dan Syekh Iman juga meneliti ada kabilah Arab yang emang bacaannya masih sama seperti itu dulu di zaman Rasulullah. Fasih karena mereka menggunakan bahasa sehari-harinya Fusha. Kalau antum ke Mesir ya, bahasanya udah berubah 100 derajat kali. Kaifa haluk dibaca isi ta'milin. Mada taf'al bi ta'milin. Semuanya dirubah. Akhirnya apa yang terjadi? Bacaan Quran mereka tambah merosot, tambah. Anda pernah disuruh dengarkan bacaan orang Arab asli Rasyana. Dan anak punya teman majelis ketika belajar di Jogja itu, di Mahat itu 2 orang Aljazair. Bacaannya hancur kuat. Tawajur parah baca. Malah kita lebih awal selesai tasbih, mereka masih lama. Rata-rata semua huruf keluar dari khusyuk. Semua huruf. Dari ini. Semua huruf ya, bukan ayat doang. Dan Ana pernah didengarkan juga orang Arab nih. Syuf, ya Ana syuf. Karena mereka sudah mengganti bahasa mereka ke bahasa Ami, yang menyebabkan bacaan Quran mereka menjadi ya, seperti lainnya. Kan kalau antum sering pakai bahasa daerah, ya bacaan Quran antum ya otomatis seperti bacaan daerah. Kalau nyerempet-nyerempet, makanya pakai bahasa Indonesia. Dulu ada beberapa orang dari orang-orang Ngapak, orang Pinggir, orang Banyuwangi yang lainnya belajar sama Syekh. Apa yang Syekh kami lakukan dulu? Suruh ngomong dengan bahasa Indonesia yang benar dulu. Setiap hari, nggak boleh pakai lajang. Akhirnya apa ya? Mereka lakukan. Kira selesai tasik. Ya, kalau pakai lajang nggak selesai. Insya Allah tasik itu mudah sekali. Kalau kita naik kemana? Terus sifatnya? Kita sampai sini, sampai huruf ya dulu. Sekarang prakteknya. Ini huruf apa aja? Ka, jim, sya, jim, syaya, gof, ka. Dikit lagi, bisa 2 pertemuan lagi. Ya, kita praktek dari huruf Qaf dulu, yang tebal. Ti, u, nah, ada hampir sod ya. Untuk
itu ada hamesnya, nggak ada hamesnya. Oh, nggak ada hamesnya, nggak ada hamesnya, nggak ada ku. Kalau ku nanti ke kaf. Ditempelin. Kol-kolan bukan ake. Aku, iya kok, itu mangap semua. Kalau doma monyong, ya. Terus, mangkok, iya kok, mati kok, iya kok. Masih ada kapnya, iya kok, dinaikin lagi, iya kok, ya, angkot, tebal, terus, tebal, iya kok, tipis itu, tebal, ya, pertanyaan. Waish itu sifatnya atau lembut juga bisa. Tadi sifat hurufnya apa saja? Jahar, rokhawat, kemudian kesalahannya apa? Kesalahan hurufnya, kurang menekannya ketika bertasydid. Contohnya iyaga, harusnya bagaimana caranya? Ditempelkan tengah lidahnya dengan langi-langi mulut bagian tengah, kemudian ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian menebalkannya ketika bersebelahan dengan huruf tebal. Maunya yaulib, tidak monyong ya, yaulib. Kemudian mengeluarkannya dari rongga hidung karena bersebelahan dengan huruf khaisyuk.
Jadi harusnya bukan dari keluar dari khayshum, tapi dari al-lisan, bersih. Ya, insyaallah kita pertemuan selanjutnya masuk hafal tulisan dua sisi juga. Kita habiskan. Ya, pertanyaan. Pertanyaan nggak? Ada yang mau nanya? Kalau kita baca Al-Fatihah yang seharusnya tipis dibaca tebal apakah itu masuk ke ranjil? Takaluf berlebihan ya. Masuk apa takaluf? Itu bukan lanjut. Tapi sulit kalau huruf tipis itu jadi tebal. Yang mudah itu huruf tebal jadi tipis. Kalau itu sebaliknya tebal tipis. Kalau dia tebal menjadi tipis, dia jadi jari. Karena kalau shod kalau dia tipis menjadi sa. Kalau mod kalau tipis menjadi da. Kalau dia baca Ar-Rahmanir-Rahim, salah. Karena dia baca bukan Ar-Rahman tapi Ar-Rahman. Ar-Rahman nggak ada di bahasa Arab. Biar orang Arab nggak ada Rahman. Ar-Rahman wal Fakhr. Nah, kaifiyah suaranya menebal, suaranya ini di dalam seperti menebal. Naso, sli, su. Talaki nanti, ya talaki. Dan program talaki kan, siapa Ustaz Uthman? Ada kan ya talaki dia tahu mufaham. Tapi intinya gambarannya sudah ada kasih tahu deh. Karena dulu zaman sahabat itu nggak ada mufaham, nggak ada ta'rif, nggak ada mata jazariyah. Sahabat yang langsung baca. Kalau ada sahabat Nabi SAW benarkan, kemudian mereka langsung benar. Fadilatnya sahabat beda dengan ini. Kadang-kadang sudah salah yang berapa kali tetap aja. Mungkin karena dosa-dosa kita dan yang lainnya. Para sahabat mereka luar biasa. Karena mereka juga sehari-hari mereka berbicara dengan bahasa yang fasih. Ada lagi? Ada ya?